Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bisa mengenal lebih dekat lagi tentang satu jenis tanaman obat, satu jenis tumbuhan obat. Untuk nama daerah sini ini adalah tapat barito. Tapat barito merupakan tumbuhan dari famili Moraceae, untuk nama spesiesnya adalah Ficus deltoidea. Sahabat-sahabat sekalian, tanaman atau tumbuhan tapat barito ini biasa tumbuh dan hidup epifit menempel pada pohon, tetapi yang di sini yang kita lihat sekarang ini udah tumbuh di atas tanah. Jadi mungkin ini jatuh dari pohonnya di atas sana. Ini tumbuhnya sudah di atas tanah dan ketinggiannya ini sekitar 2,5 meter, teman-teman. Jadi ini secara umum tapat barito itu biasa hidup menempel di pohon-pohon, kadang-kadang juga agak tinggi pohonnya itu. Jadi kalau kita sering melihat Ficus ini sering kita jumpai sering menempel di pohon bangkire atau pohon Sorea laevis. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu ciri dari tapat barito itu adalah bentuk daunnya seperti bulat telur tapi terbalik, atau dalam bahasa ilmiahnya obovatus. Jadi ini pada ujung daunnya itu membulat seperti ini, tidak lancip. Kemudian pada bagian pangkal dari daunnya itu lancip seperti ini, teman-teman. Jadi seperti bulat telur terbalik. Kemudian untuk bagian atas dari daunnya itu berwarna hijau seperti ini, kelihatan pertulangannya berwarna hijau seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah dari daun tapat barito ini berwarna kuning keemasan, dan biasanya ada bintil-bintil hitam seperti ini, teman-teman. Ini ada bintil-bintil hitam seperti ini. Bintil hitam ini juga ada seperti ini. Ini ada bintil-bintil hitam seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara terbalik seperti ini akan nampak bahwa daunnya berwarna kekuningan atau keemasan. Kesan rabanya, kalau kita rabah ini untuk bagian bawah dan bagian atasnya dari daunnya ini seperti halus, seperti berlilin dan tebal ini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat memang sebagian besar untuk tumbuhan epifit biasanya itu memiliki daun yang tebal, tapi tidak semuanya. Tapi kalau untuk tapat barito ini, kemudian jenis-jenis kayak sarang semut itu biasanya daunnya itu tebal seperti ini. Untuk permukaan daun bagian atas ini banyak sekali juga bintil-bintil seperti ini, teman-teman. Tapi berwarna kecoklatan bintil-bintilnya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini kelihatan seperti ini. Tulang daunnya juga kelihatan seperti apa ya? Tulang daunnya seperti menjari seperti ini, teman-teman. Tulang daun primernya tidak sampai ujung, ini langsung nyabang dua. Jadi di ujung dari tulang daun primer ini ada warna hitam seperti ini, bintil-bintil, teman-teman. Ini salah satu ciri khas dari tapat barito. Dan kalau kita lihat percabangannya, kulitnya itu berwarna kecoklatan, teman-teman. Berwarna kecoklatan, ada bintil-bintil juga berwarna merah. Kalau masih muda agak berwarna hijau. Ada juga yang berwarna keabu-abuan agak putih, ini juga kelihatan. Dan kebetulan ini ada buahnya, teman-teman. Buahnya bulat seperti ini. Ini buahnya seperti ini, bulat kecil ya, seperti ini. Ini juga ada buahnya. Kalau kita lihat mana tadi, cukup banyak buahnya. Mana ya?
Nggak kelihatan. Oh ini ya. Ini buahnya teman-teman nih. Ini kelihatan buahnya seperti ini. Seperti ini buahnya. Kalau kita coba kita metik daunnya ya teman-teman ya. Iya. Nah ini daunnya. Kalau kita lihat ini bergetah putih teman-teman. Daunnya bergetah putih seperti ini. Batangnya memiliki getah yang berwarna putih seperti ini. Jadi kalau untuk kelompok marga atau genus dari ficus, memang salah satu cirinya adalah memiliki getah. Dan salah satu yang memiliki getah putih adalah dari Tapat Barito ini. Ini adalah getah dari Tapak Barito. Getahnya berwarna putih dan mengalir cukup deras tatkala dilukai. Sahabat-sahabat sekalian, tumbuhan Tapat Barito ini biasa dipakai untuk salah satunya itu untuk bagi penggemar tanaman itu biasanya untuk digunakan untuk tanaman hias karena daunnya ini unik. Biasanya kalau di ujung daun itu lancip, tapi kalau Tapat Barito ini ujung daunnya bulat seperti ini. Jadi biasa digunakan untuk tanaman hias. Kemudian bisa juga digunakan untuk tanaman pagar kalau memang ini banyak. Beberapa informasi yang saya baca, tanaman ficus ini khususnya pohon tumbuhan ficus ini biasa dipakai untuk tanaman pagar. Manfaat selanjutnya adalah bahwa tumbuhan Tapat Barito ini biasa dipakai oleh nenek moyang khususnya di Kalimantan ini, digunakan sebagai herbal untuk pembuatan ramuan. Jadi ini salah satu tumbuhan herbal yang memiliki khasiat sebagai obat. Sahabat-sahabat sekalian, nenek moyang kita telah menggunakan daun Tapat Barito ini digunakan untuk membantu pada waktu habis melahirkan, habis persalinan. Jadi menurut informasi, nenek moyang kita telah menggunakan daun Tapat Barito ini untuk mengencangkan rahim setelah melahirkan. Jadi kalau ada seseorang yang telah melahirkan, masyarakat setempat menggunakan daun Tapat Barito ini dengan cara diminum, dan harapannya dengan meminum daun Tapat Barito ini akan mengembalikan kondisi rahim seperti sedia kala, dan bisa juga digunakan untuk membantu penyembuhan keputihan dan melancarkan haid. Dari beberapa informasi dan hasil penelitian yang saya baca, ternyata di dalam daun Tapat Barito ini terdapat beberapa zat yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama adalah adanya zat flavonoid, yaitu zat yang
bisa digunakan sebagai anti radang dan anti inflamasi. Berbicara tentang anti radang dan anti inflamasi, biasanya dipergunakan sebagai obat anti kanker atau anti tumor. Jadi tumbuhan tempat barito ini dipercaya sebagai tumbuhan yang bisa membantu menyembuhkan tumor. Yang kedua, di dalam daun tapat barito ini terdapat kandungan yang namanya tanin. Jadi tanin itu salah satu fungsinya adalah melindungi jaringan yang telah rusak. Jadi mengembalikan jaringan yang telah rusak salah satunya adalah bisa bermanfaat untuk bermanfaat untuk penyembuhan pada kulit yang terkena luka bakar. Kemudian dari tanin ini juga bisa digunakan untuk memampatkan kalau kita diare, teman-teman. Jadi salah satu informasi yang saya baca, daun tapat barito ini bisa digunakan untuk membantu penyembuhan diare. Kemudian kandungan yang ketiga adalah adanya senyawa triterpenoid, yaitu senyawa yang bisa digunakan untuk mengencerkan dahak. Ya, jadi kalau kita memiliki sakit batuk, barangkali batuk yang berdahak, insya Allah akan cepat sembuh kalau kita mengkonsumsi daun dari tapat barito ini. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah adanya senyawa fenol, yaitu senyawa antiseptik dan anti bengkak. Jadi biasa digunakan untuk antiseptik.